Hai everyone, selamat pagi. Perkenalkan, saya Cinta Febriantika Sari. Di sini saya akan membahas terkait dengan agama dan tubuh. Apa sih hubungannya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelum itu, saya akan siap-siap mandi dulu. Karena apa? Karena tubuh atau kebersihan sebagian dari iman. Baik teman-teman, saya sudah siap. Langsung saja kita akan bahas tentang agama dan tubuh. Nah, di sini untuk pertama kita akan bahas dialog dari figur publik. Di sini saya memilih Nadine Amizah. Nah, Nadine pernah memberikan pernyataan dan pandangan terkait self love atau mencintai diri sendiri. Topik ini sering dibahas baik melalui wawancara, media sosial, maupun karya-karya lagunya. Beberapa poin penting terkait pandangan Nadine Amizah mengenai self-love atau penerimaan diri. Ia mengatakan bahwa self-love adalah tentang menerima diri secara utuh, baik sisi positif maupun negatif. Dalam konteks perilisan lagu Tawa, ia menyatakan, "Aku menceritakan bagaimana aku menerima bahwa aku adalah baik dan buruk. Aku adalah langit dan petir. Aku adalah lemah lembut. Aku juga menghidupkan, namun terkadang aku juga mematikan." Serta dalam kesehatan mental, Nadine memberikan statement bahwa kesehatan mental sama pentingnya untuk kita selalu menghargai atau terus belajar bagaimana kita mengerti tentang diri kita sendiri. Walaupun kadang kita juga perlu validasi dari orang lain, seperti kita perlu dipuji untuk kita bisa menemukan motivasi bahwa aku harus lebih berkembang, aku harus lebih baik, seperti itu. Dan yang kedua yaitu dialog dengan figur fiksional atau film. Di sini saya mengambil film dari yang kalian bisa lihat dan tonton di Netflix. Ada beberapa poin atau kata-kata yang saya rangkum, yaitu kekuatan sejati bukan tentang seberapa hebat kita mampu menahan air mata, tetapi seberapa jujur kita pada rasa sakit. Menangis, melepas luka itu bukan tanda tidak bersyukur atau lemah. Iman itu adalah sebagian dari self love yang diajarkan agama, bahwa kita mencintai diri kita dengan merawatnya, termasuk merawat jiwa yang sedang terluka. Tuhan tidak pernah menyuruh hambanya untuk menyiksa diri dengan berpura-pura baik-baik saja. Dia memberikan hati agar kita bisa merasakan dan memberikan waktu agar kita bisa pulih. Jadi kata-kata ini saya buat waktu pertama kali saya melihat film. Setelah itu saya mendapatkan sebuah kekuatan bahwa saya itu nggak harus ceria, saya itu nggak harus selalu tertawa. Saya juga bisa loh menunjukkan bahwa saya itu lagi sedih, saya itu lagi gak baik-baik saja, tanpa harus egois, karena diri kita juga butuh ruang untuk kita mengerti diri kita sendiri. Tidak melulu kita harus mengerti keadaan orang lain. Kita harus bangun, kita harus belajar dari diri kita sendiri. Kita harus belajar memberi ruang untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita mulai semuanya dari diri kita sendiri, baru kita memberikan ke orang lain, bukan dari orang lain baru diri kita. Oke, saya mengambil dari sini. Nanti teman-teman juga bisa kepoin channelnya, bisa teman-teman dengarkan sendiri dan bisa disimpulkan sendiri. Namun di sini singkatnya, makna mendalam dari pandangan Prof. Wasih Shihab adalah bahwa kesehatan mental dan penerimaan diri atau self love adalah bagian
berprestasi, atau saya baik, saya bisa untuk sombong. Itu adalah suatu hal yang salah atau pemaknaan yang salah. Jadi menurut saya, kalau diri kita sudah baik, maka kita diberi tugas untuk menyempurnakan. Walaupun di dunia ini tidak ada yang sempurna, namun dengan mengembangkan skill yang kita punya, dengan mengembangkan kekurangan kita, kita bisa membantu orang lain, kita bisa menggunakan kelebihan-kelebihan itu untuk membantu, untuk memotivasi, untuk mendorong orang lain juga maju, bukan untuk ajang pamer dan sombong. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini, saya akan merekomendasikan lagu untuk teman-teman, mungkin bisa menginspirasi. Lagunya ada dua. Yang pertama 33 kali, ini karya Perunggu, dan yang akan kita nyanyikan bersama yaitu karya dari FS TVLST. Nah, itu saya nggak bisa bacanya, tapi saya suka lagunya. Ini band dari asal kelahiran saya, yaitu Gunung Kidul. Nanti teman-teman bisa dengerin. Di sini saya akan membawakan lagu yang berjudul Tanah Indah untuk Para Terabaikan, Rusak dan Ditinggalkan. Nah, kenapa saya memilih lagu ini? Karena dengan judulnya Tanah Indah untuk Para Terabaikan, Rusak dan Ditinggalkan. Lagu ini saya maknai sebagai kita tuh nggak sendiri. Kalau kita diabaikan, kita ditinggalkan, kita dianggap rusak, itu bukanlah suatu hal yang seram karena kita nggak sendiri. Mungkin lingkungan kita aja yang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau semisal kita dianggap aneh atau kita dianggap kok kamu gitu, mungkin tempat kita saja yang salah. Melalui lagu ini saya mulai untuk berani berbeda, berani untuk berkata tidak, untuk tidak FOMO, untuk tidak sekedar ikut-ikutan atau sekedar iya padahal kita nggak tahu tujuannya kemana. Ini adalah salah satu lagu yang menguatkan saya jika saya lagi sedih. Kita akan dengarkan, nggak akan saya puterin semua, saya akan cuplik aja. Nah, ini bait lagunya. Menjelajah ruang yang megah, mengarungi waktu yang entah, menengadah ke langit yang pemurah, pergi dari tanah yang runtuh. Ku ajak mereka yang merasa serupa, kan ku jemput jiwanya di rumahnya. Wajah yang terabaikan, rusak dan ditinggalkan, terundang terbang bersama. Ya, itu teman-teman lagu yang mungkin bisa menguatkan kalian. Mungkin kita nggak harus bisa di lingkungan yang A, mungkin kita bisa di lingkungan B dan C. Baik teman-teman, karena kita sudah ada di penghujung video, terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah sukarela mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan. Kiranya dapat menginspirasi dan memperkuat iman dan tingkat kepedulian untuk diri sendiri. Saya juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang mungkin tidak nyaman atas konten ini atau salah kata yang saya ucapkan. Semoga menjadi maklum dan dapat dimaafkan.
sekian saja video dari saya. Selamat beraktivitas,